Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan soal yang kemarin. Yang terakhir kita bahas soal nomor 2. Pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 3. Langsung saja ke soalnya. Dari soal nomor 2, jika data hanya diambil untuk kelompok 2 dan kelompok 3 saja, masih menggunakan 10 data secara random yang sama dengan soal nomor 2, apakah kelompok 2 mempunyai hasil belajar yang lebih baik dari kelompok 3? Jadi kita pakai uji hipotesis lagi. Kita langsung saja saya tampilkan hasil manual pekerjaan saya. Ini datanya masih sama, kelompok 2 dan kelompok 3 masih sama dengan data yang nomor 2. Sama ya. Langsung saja kita masuk ke pengerjaannya. Yang pertama ada uji hipotesis karena pertanyaannya apakah kelompok 2 memiliki hasil belajar yang lebih baik dari kelompok 3. Jadi kita gunakan pertidaksamaan lebih dari, kurang dari. Uji hipotesis, uji 2 populasi, uji 1 pihak-pihak kanan. H0-nya mu2 kurang dari sama dengan mu3 atau rata-rata kelompok 2 kurang dari sama dengan rata-rata kelompok 3. Lalu H1-nya mu2 lebih dari mu3. Langsung saja kita masuk ke rumus statistikanya. Kita gunakan rumus T sama dengan X bar 2 dikurangi X bar 3 dibagi S dikali akar 1/N2 ditambah 1/N3. Kita ketahui N2-nya ada 10. Jumlah data kelompok 2 ada 10, jumlah data kelompok 3 ada 10 masing-masing. Lalu kita cari X bar 2. Jadi data di kelompok 2 kita jumlahkan semua, kita bagi dengan N, ada 10, kita dapatkan 768, dibagi 10, hasilnya 76,8. Untuk X bar 3-nya, kita jumlahkan semua data di kelompok 3, kita bagi dengan jumlah datanya ada 10, kita dapatkan 863 dibagi 10, hasilnya 86,3. Selanjutnya kita cari S2 kuadratnya. Sama seperti tadi ya. Bedanya kita cuma cari S kelompok 2 sama S kelompok 3. Ya. Hasilnya masih sama seperti data yang nomor 2 tadi. Ini hanya saya tulis ulang. Hasilnya ada 169,733, yang S3 kuadratnya kita dapatkan 102,233. Lalu kita cari S kuadrat dari semua data. Rumusnya ada N2 min 1 dikali S2 kuadrat ditambah N3 min 1 S dikali S3 kuadrat dibagi N2 plus N3 dikurangi 2. Kenapa 2? Karena di sini kita punya 2 kelompok data. Jadi kalau misal ada 3 ya dikurangi 3, ada 4 dikurangi 4. Menyesuaikan saja, kita masukkan semua elemennya ke dalam rumus. Kita dapat 10 dikurangi 1 dikali 169,733 ditambah 10 dikurangi 1 dikali 102,233 dibagi 10 ditambah 10 dikurangi 2. Kita dapatkan hasil 1527,597 ditambah 920,097 dibagi 18. Kita dapatkan hasil 135,983. Nah, lalu kita cari S-nya, karena di sini tadi di rumus kita butuh S, bukan S kuadrat. Jadi kita bisa dapatkan S dari akar dari S kuadrat. Jadi akar dari 135,983 adalah 11,66117. Kita masuk ke rumus T-nya. Kita masukkan X bar 2, kita masukkan X bar 3, kita masukkan S-nya, tentu saja data ini tadi dimasukkan. Lalu akar 1/N2 itu kan ada 10 ditambah 1/N3 itu juga ada 10. Kita dapatkan hasil negatif 9,5 dibagi 11,66117 dikali 0,447214. Hasilnya negatif 1,82165. Kita bulatkan menjadi negatif 1,822. Lalu kita masuk ke kriteria pengujian. Jadi kriteria pengujian dengan rumus T itu adalah H0 ditolak jika T lebih dari sama dengan T1 dikurangi alfa. Alfanya kalau tidak diketahui, itu artinya 5% atau 0,05 dengan DK N2 ditambah N3 dikurangi 3.
Jadi ini DK ini nanti kita gunakan untuk mencari di tabel T-nya, hasil T di tabel T. Rumusnya ini pertidaksamaannya, kita dapatkan T, ini tadi kita masukkan 1,822, negatif, positif, tidak mempengaruhi. Lebih dari sama dengan T1 dikurangi 0,05. Kenapa 0,05? Karena kita punya alfanya sebesar 5%. Karena tidak diketahui. Lalu kita dapatkan 1,822 lebih dari sama dengan T, 0,95. Kita buka tabel T. Kita cari T yang 0,05, DK-nya itu 18 ya. 18 dapat dari 10 ditambah 10 dikurangi 2. Jadi ada 18. Tabel T ini di kolom 0,05 kita cari baris ke-18. Baris ke-18 adalah ini. 1,73406. Kita masuk ke ini. Hasilnya sama, 1,73406, sehingga kita peroleh pertidaksamaan 1,822 lebih dari sama dengan 1,73406. Jadi kesimpulannya H0 ditolak karena pernyataan ini benar, pertidaksamaan ini benar. Dan kalau pertidaksamaan ini benar, maka pernyataan H0 ditolak. Jadi kesimpulannya H0 ditolak, maka H1 diterima. Artinya hasil belajar kelompok 2 lebih baik daripada kelompok 3, sesuai dengan uji hipotesis yang kita gunakan di awal. Jadi ketika H0-nya ditolak, maka H1 yang diterima mu2 lebih dari mu3. Rata-rata belajar kelompok 2 lebih dari rata-rata belajar kelompok 3. Seperti itu. Setelah itu kita kerjakan dengan SPSS. Ini SPSS ini ya. Ini datanya sudah saya jadikan 1. Jadi di sini kita tinggal memberi inisial. Jadi tadi ada data 1 sampai 10 itu kelompok 2, dari 11 sampai 20 ini kelompok 3. Kita beri inisial nomor 1. Nomor 1 kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulai dari data ke-11 sudah masuk ke kelompok 2. Salah. Ini harusnya itu ya. Dari data nomor 1 itu kelompok 2. Lalu mulai data ke-11 kelompok 3. Inisialnya 2, 2, 2, 2, 2. Nah, mulai nomor 11 ke kelompok 3. Nanti kita akan masukkan inisialnya secara cepat. Ya, nanti ini diberi nama hasil belajar. Hasil belajar ini kelompok. Desimalnya kita hilangkan saja. 0 letter. Nah, di bagian non, seperti biasa kita beri inisial yang kelompok 2. Kelompok 2 kita ADD. Jadi value yang ketiga yang kita kasih inisial 3, kita masukkan kelompok 3. Oke. Kita masuk ke analyze. Di compare means kita masuk ke independent sample t-test karena kita cuma mengolah 2. Lalu kita masukkan hasil belajar ke tes variabel. Yang kelompok kita masukkan grouping variabel. Sudah. Kita belum kasih itu ya. Kita masuk ke definisi grup. Grup 1 tadi 2 ya. Grup 2, 3. Continue. Kita masuk option. Optionnya itu
kita buat 95. Continue. Terus kita oke. Kita dapatkan hasil data SPSS-nya. Ini di test group kita punya 2 tabel, lebih sedikit dari tabel-tabel sebelumnya. Kita baca. Jadi di tabel ini kita bisa dapatkan nilai T secara langsung. Di tabel independent sample test kita lihat kolom T di baris pertama kita dapatkan negatif 1,822. Sama ya dengan pengerjaan kita tadi. Ini kita dapat nilai T negatif 1,822, dan di SPSS kita juga dapat negatif 1,822. Lalu pasangan pertidaksamaannya tetap kita cari manual dengan tabel T seperti pada ini tadi. Ini seperti ini. Kita cari di tabel T yang kolom ketiga baris ke-18. Seperti itu. Nah, ini sehingga kita peroleh kesimpulan di mana H0 pertidaksamaannya masih sama 1,822 lebih dari sama dengan 1,73406, di mana H0 ditolak maka H1 diterima, artinya hasil belajar kelompok 2 lebih baik daripada hasil belajar kelompok 3 atau mu 2 lebih dari mu 3. Sama ya. Sama datanya. Oke, sekian pembahasan soal dari saya. Mulai dari soal yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.